Angiospermae berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu angios berarti tertutup dan spermae berarti biji. Jadi angiospermae adalah tumbuhan yang menghasilkan biji tertutup. Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil itu adalah tumbuhan yang memiliki biji tunggal, sedangkan dikotil adalah tumbuhan yang memiliki biji berkeping. Ini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri tumbuhan Angiospermae. Seperti tumbuhan pada umumnya, tumbuhan Angiospermae tubuhnya terdiri dari bunga, daun, batang, dan akar. Tumbuhan Angiospermae memiliki bentuk daun pipih dengan rangka daun atau tulang daun yang beraneka ragam. Contohnya, menyirip, melengkung, sejajar, ataupun menjari. Lalu bakal buah pada tumbuhan Angiospermae tertutup oleh daun buah. Apa itu daun buah? Daun buah biasa juga disebut dengan carpellum atau carpella, yang merupakan daun-daun yang mengalami metamorfosis dan sebagai penyusun alat kelamin betina atau putik pada suatu bunga. Selanjutnya, tumbuhan Angiospermae memiliki akar serabut dan akar tunggang. Pada tumbuhan Angiospermae terdapat makroskofil yang membentuk badan yang disebut putik dengan bakal biji di dalamnya yang tidak nampak atau tidak terlihat. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, makroskofil di sini adalah daun buah. Jenis pembuluh pada tumbuhan Angiospermae ada yang kolateral tertutup dan kolateral terbuka. Apa itu kolateral tertutup dan kolateral terbuka? Kolateral tertutup adalah jenis kolateral yang tidak memiliki kambium di antara xilem dan floem. Contohnya adalah pada tumbuhan monokotil. Sedangkan kolateral terbuka adalah jenis kolateral yang terdapat kambium di antara xilem dan floem. Contohnya adalah tumbuhan dikotil. Selanjutnya, benang sari yang terdapat pada tumbuhan Angiospermae ada yang terpisah dan ada yang terkumpul dalam satu bunga yang sama dengan putik. Lalu, tumbuhan Angiospermae terdapat dua pembuluh, yaitu xilem dan floem. Untuk pembuluh xilem terdiri dari sel trakea dan sel trakeida. Dan untuk pembuluh floem terdiri dari sel-sel pengiring yang berperan dalam keluar masuknya zat-zat makanan melalui pembuluh tapis. Dan ciri yang terakhir dari tumbuhan Angiospermae adalah terjadinya pembuahan ganda. Apa itu pembuahan ganda? Pembuahan ganda adalah pembuahan yang terjadi dua kali. Pembuahan pertama menghasilkan embrio dan pembuahan kedua menghasilkan cadangan makanan yang berguna untuk kelangsungan hidup tumbuhan itu sendiri. Sekarang kita membahas tentang struktur tumbuhan Angiospermae. Struktur tumbuhan biasanya membahas mengenai bunga. Apa sih itu bunga? Bunga merupakan penjelmaan suatu tunas, batang atau daun yang bentuk, ukuran, serta susunannya tergantung dengan kepentingan tumbuhan tersebut, sehingga dapat berlangsung penyerbukan dan pembuahan, yang akhirnya akan menghasilkan alat-alat perkembangbiakan. Nah, bagian-bagian bunga itu apa aja sih? Bunga atau floss mempunyai beberapa bagian penting. Yang pertama itu kelopak bunga. Kelopak bunga atau calyx umumnya berwarna hijau dan dia berfungsi untuk melindungi bunga saat kuncup. Nah, kelopak bunga itu memiliki beberapa jumlahnya tergantung dengan bunga tersebut atau famili tersebut ataupun spesies tersebut. Contoh bunga, kelopak bunga ada yang menyatu atau menempel, ada yang tidak. Contoh, bunga kembang sebatu atau Hibiscus rosa sinensis. Dia memiliki kelopak bunga yang menyatu dan tidak menyatu atau tidak menempel. Nah, masing-masing ada yang berjumlah 5 buah dan ada yang berjumlah 6 buah.
Itu tidak apa, karena kalau misalnya kita dalam membuat rumus bunga pun dia berarti si bunga tersebut mempunyai dua lingkaran kelopak bunga. Sekarang kita bahas tentang mahkota bunga. Mahkota bunga atau corolla ini merupakan bagian yang paling mencolok pada bunga. Kenapa? Karena si helaian-helaian bunga memiliki warna-warna yang mencolok yang dapat membuat si para hewan penyerbuk atau hewan-hewan yang membantu penyerbukan itu hinggap ke bunga tersebut. Helaian-helaian bunga tersebut pun disebut petals. Yang ketiga, sekarang kita akan membahas tentang alat kelamin betina atau gynecium yang sering kita sebut yaitu putik. Putik biasanya berwarna putih, namun putik ini dapat memiliki warna lain tergantung pigmen yang dihasilkan pada bunga tersebut. Putik berperan dalam pembentukan bakal biji. Yang terakhir nih, yang keempat, yaitu benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Alat benang sari ini terdiri dari tangkai sari dan serbuk sari. Sekarang kita lihat nih, saya mempunyai bunga mawar atau rosa SP yang bagian-bagiannya yaitu yang di sini warna hijau merupakan kelopak bunganya atau calyx. Di sini dia berwarna hijau, dan yang warna pink ini merupakan mahkota bunganya. Lalu yang kuning di sini, yang berwarna kuning di sini merupakan benang sari. Lihat, dia mempunyai tangkai sari dan benang sarinya atau serbuk sarinya yang warna kuningnya itu. Lalu, yang warna merahnya itu, dia putih dan bakal bijinya dia ada di dalam sini. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi Angiospermae. Dalam klasifikasi Angiospermae dibagi menjadi dua jenis tumbuhan, yaitu dikotil dan monokotil. Untuk tumbuhan dikotil atau tumbuhan biji berkeping dua merupakan segolongan tumbuhan berbunga yang ciri khasnya menonjol, yaitu terdapat sepasang daun lembaga yang berbentuk dari biji sehingga anggota gampang terbelah menjadi dua. Ciri-ciri dari tumbuhan dikotil itu adalah yang pertama itu yang pasti berkeping dua. Pada tumbuhan dikotil memiliki biji, yaitu berkeping dua. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang berbunga. Tumbuhan berkeping dua ini akan mengalami proses perkecambahan yang akan membentuk dan menghasilkan dua lembaga atau kontiledon. Dua, tidak mempunyai tudung akar. Tudung akar adalah sebuah bagian lapisan yang akan melindungi pada ujung akar. Tudung akar berfungsi sebagai pelindung akar ketika menembus ke bagian dalam tanah, agar akar pada tumbuhan tidak mengalami kerusakan. Meskipun tidak mempunyai tudung akar, akan tetapi tumbuhan dikotil mempunyai sistem pengakaran yang kokoh serta kuat, sebab akar tunggang bisa menembus tanah yang jauh lebih dalam daripada pada akar serabut. Selanjutnya memiliki batang yang bercabang. Batang tumbuhan dikotil memiliki cabang yang banyak. Batang dari tumbuhan dikotil mempunyai struktur yang cukup kuat dan juga kokoh. Jauh berbeda dengan tumbuhan berkeping satu atau yang disebut dengan monokotil. Selanjutnya memiliki kambium. Kambium merupakan lapisan sel pada tumbuhan yang aktif, membelah serta berada di antara pembuluh angkut, yaitu xilem dan phloem. Ada dua jenis kambium, yakni kambium gabus dan kambium vaskular atau pembuluh. Selanjutnya daunnya menyirip atau menjari. Daun yang menyirip atau menjari pada dikotil contohnya pada mangga, jambu, dan nangka atau yang lain-lainnya. Selanjutnya bunga kelipatan 4 atau 5. Selanjutnya dan berakar tunggang. Selanjutnya monokotil. Monokotil bisa disebut juga dengan tumbuhan biji berkeping satu. Ciri-ciri dari tumbuhan monokotil yaitu berakar serabut, batang tidak berkambium, bijinya berkeping satu, tulang daunnya sejajar, batang tidak bercabang, dan bunga kelipatan 3. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil. Untuk dikotil mempunyai dua kotiledon.
Untuk monokotil mempunyai satu kotiledon. Untuk akar pada dikotil mempunyai akar tunggang. Untuk akar pada monokotil memiliki akar serabut. Untuk batang pada dikotil itu berkambium dan bekas pengangkutnya itu melingkar. Dan untuk monokotil batangnya itu tidak berkambium, bekas pengangkutnya itu menyebar. Dan untuk pertulangan daunnya pada dikotil itu pertulangannya menyirip dan menjari. Dan untuk monokotil itu pertulangan daunnya sejajar atau melengkung. Dan untuk bunga pada bagian dikotil itu kelipatan 2, 4, dan 5. Dan untuk monokotil itu kelipatan 3 saja. Tanaman dikotil antara lain yang pertama itu tumbuhan bunga matahari, kembang sepatu, kampas, cabai, singkong, karet, dan lain-lainnya. Untuk tumbuhan monokotil antara lain jagung, kelapa, kunyit, padi, nanas, tebu, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan tentang siklus hidup Angiospermae. Bunga sebagai alat reproduksi pada tumbuhan biji tertutup Angiospermae memiliki tahapan dalam proses pembuahannya, mulai dari penyerbukan, pembuahan sel gamet, dan pada akhirnya akan mengalami pembuahan jika sel gamet jantan yang berinduk pada spora membuahi sel telur yang berasal dari putik. Kemudian bunga terdiri dari 2 kelamin, jantan pada benang sari, betina pada putik sari. Anter atau kepala sari, tempat pembentukan dari serbuk sari. Ovari atau bakal buah, tempat pembentukan dari sel telur. Di dalamnya mengandung ovul atau spur, yaitu bakal buah. Di dalam ater mengandung spur atau serbuk sari yang membentuk pollen grain. Proses penyerbukan terjadi di mana serbuk sari akan jatuh di atas kepala putik. Setelah proses penyerbukan, ada proses pembuahan terjadi pada bakal biji atau ovul, dan proses pembuahan bagian dari serbuk sari bertemu pada sel telur. Proses pembuahan berikutnya terbentuk menjadi embrio yang berkembang menjadi biji, dan biji berproses menjadi kecambah. Berikut adalah contoh dari tumbuhan yang termasuk Angiospermae. Yang pertama adalah mangga. Mangga adalah tumbuhan berasal dari daerah sekitar perbatasan India dan Burma. Mangga termasuk Angiospermae karena bijinya tertutup, yang diselimuti atau dilapisi oleh bakal buahnya atau daging buah. Dan mangga termasuk ke dalam tumbuhan berbiji berkeping 2. Mangga termasuk ke dalam famili Anacardiaceae dan genus Mangifera. Berikut adalah gambar buah mangga. Selanjutnya adalah alpukat. Alpukat adalah buah bertipe buni, memiliki kulit lembut tak rata, berwarna hijau tua hingga ungu kecoklatan, tergantung pada varietesnya. Daging buah alpukat berwarna hijau muda dekat dengan kulit dan kuning muda bila dekat biji. Dengan biji yang diselimuti daging buah, maka alpukat pun termasuk ke dalam Angiospermae. Alpukat termasuk ke dalam tumbuhan biji berkeping 2 dan genus Persea. Berikut adalah gambar alpukat beserta klasifikasi ilmiahnya. Selanjutnya adalah durian. Durian merupakan tumbuhan yang diselimuti duri tajam pada kulitnya. Karena durian termasuk ke dalam Angiospermae atau biji tertutup, maka biji durian juga diselimuti oleh daging buah. Daging buah ini biasanya berbau menyengat dan banyak disukai karena rasanya. Dan durian termasuk ke dalam tumbuhan berbiji berkeping 1. Berikut adalah gambar durian beserta bijinya. Dan ada pula klasifikasi ilmiah dari durian. Manfaat tumbuhan Angiospermae itu ada 7. Yang pertama, sebagai sumber bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Contohnya itu ada pada tumbuhan padi. Yang kedua, sebagai sumber protein. Contohnya kacang hijau. Yang ketiga, sebagai sumber lemak. Contohnya kelapa.
Yang keempat, sebagai sumber vitamin dan mineral, contohnya tomat. Yang kelima, sebagai bahan sandang dan pakaian, contohnya kapas. Yang keenam, sebagai bahan memberi rasa nikmat pada makanan dan minuman, contohnya kopi. Yang ketujuh, sebagai bahan bangunan, contohnya pohon jati.